Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu jemaah kajian Ahad pagi Al-Fat Islamic Center Kauman Muntilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kenikmatan, dan mudah-mudahan kita diberikan keteguhan keimanan kita kepadanya, diberikan keistiqomahan dalam kita menjalankan amal ibadah kita kepadanya, dan mudah-mudahan dengan iman dan amal soleh ini akan mengantarkan kita untuk kita duduk bersama kembali kelak insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan memulai kajian perdana serial Adab dan Akhlak dari Kitabul Jami' atau dari Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabul Jami' adalah salah satu bab yang ada dalam Bulughul Maram, dan Kitab Bulughul Maram adalah kumpulan kitab-kitab hadis yang terdiri dari pembahasan dimulai berkaitan dengan bab iman, ya. Kemudian nanti ada bab tentang fikih, ya. Kemudian di paling belakang dari Kitabul Maram, Bulughul Maram ini adalah bab berkaitan dengan Kitabul Jami' yang isinya hadis-hadis berkaitan dengan adab dan akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini salah satu ulama hadis, ya. Salah satu ulama hadis yang masyhur di tengah-tengah umat Islam. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah di Mesir, ya. Dan meninggal tahun 800-an juga. Beliau pakar hadis atau ulama hadis yang sangat masyhur dengan kitab Fathul Bari, ya. Jadi Fathul Bari ini salah satu penjelasan hadis dalam Sahih Bukhari yang ditulis oleh beliau, ya. Salah satu dari sekian karya beliau. Jadi beliau memiliki kurang lebih 150-an karya fenomenal berkaitan dengan kitab-kitab hadis, berkaitan dengan ilmu hadis. Salah satu di antaranya adalah Kitab Bulughul Maram ini, yang mana Kitab Bulughul Maram adalah kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari biografinya Imam Ibnu Hajar itu beliau bermadhab Syafi'i, ya, karena tinggal di Mesir, dan Mesir dengan Indonesia ini punya hubungan yang kuat, ya, baik secara madhab fikihnya juga hubungan secara kenegaraan, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menghafal Al-Quran, ya, pada usia 9 tahun, jadi masih sangat belia, ya. 9 tahun beliau meninggal dunia, menghafalkan Al-Quran, jadi salah ngomong ini. Menghafalkan Al-Quran pada usia 9 tahun. Usia 4 tahun ayahnya sudah meninggal dunia, jadi beliau yatim, ya. Kalau lihat biodata dan biografi para ulama itu, masya Allah, tidak punya ayah tapi bisa jadi ulama terkenal.
Dan tentu itu juga ada pada diri baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang yatim ya dari sejak kecil ya. Tapi Allah memang menghendaki kelebihan yang lain ya, dari hamba-hamba pilihannya. Ternyata walaupun tidak punya ayah, tapi masih bisa kemudian menuntut ilmu dan akhirnya menjadi ulama dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Kitabul Jami' yang kita sebutkan tadi adalah kitab kumpulan-kumpulan berkaitan dengan adab dan akhlak yang ditulis sendiri oleh beliau ya, dan nanti jamaah sekalian bahwa dalam Kitabul Jami' ini memang ada hadis-hadis yang sahih, yang hasan dan kemudian juga dhaif ya. Karena kalau kita belajar hadis ya, kita mengkaji berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah memang dibagi 3 itu dari sisi apakah hadis ini layak dijadikan dasar atau tidak. Tentu yang pertama adalah hadis sahih ya, hadis yang diakui secara sanad dan matannya, diakui secara isi teks hadisnya dengan para perawi hadis itu memang diakui mereka. Para perawi ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang diterima dalam meriwayatkan hadis. Maka ini yang disebut dengan hadis sahih. Kalau hadis hasan, yaitu derajatnya di bawahnya hadis sahih, namun bisa kemudian dipakai ya, dasar bagi kita semua dalam beribadah. Adapun hadis yang dhaif, yang lemah, tentu ini tidak bisa dijadikan dasar untuk kemudian kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kemudian ada istilah hadis maudhu ya, hadis yang disebut dengan istilah palsu ya, yang ini sangat banyak tersebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan insyaallah ya, karena ini serial Kitabul Jami' ya, tentang adab dan akhlak, nanti akan kita baca insyaallah satu persatu hadis dalam Bulughul Maram, dalam Kitabul Jami' ini yang dimana Rasulullah SAW memberikan bimbingan pada kita dalam adab dan akhlak. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang adab ya dan akhlak memang cukup luas ya. Para ulama juga membagi ya, berkaitan dengan adab dan akhlak ini, ada adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada adab kita kepada sesama manusia, ada adab kita pada pribadi diri kita juga, ada adab yang itu berhubungan juga kepada non muslim. Dan ini semua ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam hadis-hadis yang insyaallah akan kita bacakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di pertemuan perdana ini kita mengambil muqaddimah terlebih dahulu ya. Kenapa pentingnya kita belajar adab dan akhlak, dan kenapa pentingnya kemudian kita mengambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena ini hal yang sangat mendasar. Dalam Kitabul Jami' ini Bapak Ibu ada dimulai dari babul adabi, bab tentang adab. Apa itu adab secara bahasa? Disebutkan dalam kitab ini, kami ambil dari buku Tawdihul Ahkam fi Tawdihul Ahkami min Syarhi Bulughil Maram. Jadi biasanya Bapak Ibu yang kalau hormati, ulama itu menulis buku atau mengumpulkan hadis gitu ya. Lalu kemudian buku itu dijelaskan ya, disyarah kalau dalam bahasa Arab. Dijelaskan, kemudian yang tadinya mungkin buku itu cuma 1 jilid, kemudian pada generasi ulama berikutnya digali ilmunya, dikembangkan, dijelaskan, ditulis dalam buku bisa menjadi berjilid-jilid. Itu namanya syarah ya. Kitab Bulughul Maram ini Bapak Ibu banyak sekali syarahnya. Kitab Bulughul Maram ini yang menjelaskan, mengkaji tentang hadis-hadisnya banyak ya. Izinkan kami untuk mengambil salah satu dari sekian kitab-kitab itu, yaitu kitab Tawdihul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Al-Bassam.
Kami mengambil buku ini karena buku ini sangat mudah untuk difahami, singkat ya, dan padat pada poin-poin, tidak melebar jauh dari ya penjelasan hadis Rasulullah SAW. Nah, Syekh Doktor atau Profesor Dr. Abdullah Al-Bassam menyebutkan dalam muqaddimah berkaitan dengan kitab adab dan akhlak ini, beliau menyebutkan babul adab, bab berkaitan tentang adab. Adab secara bahasa itu apa? Al-adabu bi fathil hamzati wad dal. Adab dengan huruf fathah di huruf dengan harokat fathah di huruf alif atau hamzah dan dalnya. Jadi dibaca al-adabu gitu ya. Masdaru aduba ar-rajulu bi kasri dali wa dhammiha. Ini kalau orang Arab membahasakan dari masdarnya adalah al-adab dari asal kata aduba, atau bisa dibaca juga adiba. Ar-rajulu ay sara adiban fi khuluqin wa ilmin. Jadi kalau kita mengatakan al-adab itu secara bahasa Arab artinya adalah orang yang memiliki adab baik dalam akhlaknya, fi khuluqin au ilmin, atau dalam keilmuannya. Secara umum ya Bapak Ibu yang hormati, kalau kita ngomong adab berarti bisa maknanya yang pertama bahwa orang itu berakhlak mulia. Bisa juga artinya yang bersangkutan itu adalah sastrawan ya. Bisa juga artinya yang bersangkutan itu adalah seorang cendekiawan. Oh ya. Jadi kalau kita menyebutkan wah orang itu beradab, bisa karena akhlaknya bagus, karena orangnya baik gitu ya. Tapi ketika ada seorang alim ya, orang yang ilmunya mendalam, kita juga bisa mengatakan Masya Allah dia seorang adib. Berarti beliau seorang cendekiawan ya. Kalau kita melihat ada seseorang yang merangkaikan bait-bait syair dengan bagus ya, bait-bait syairnya membuat orang terpaku, terpana, maka kita bisa mengatakan hadza huwal adib. Dia juga seorang adib yang artinya di sini adalah sastrawan. Oh ya. Ini secara bahasa Bapak Ibu yang hormati. Maka dari tiga makna ini tentu yang kita ambil hanya yang pertama ini tadi. Walaupun ketiga-tiganya bisa. Ya. Maka di sini qala Ibnu Hajarin fil Fathi. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan adab itu apa? Istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa huwa al-akhdhu bi makarimil akhlaqi wa huwa al-huda alladhi kammala Allahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hina maqal wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa wasafatu Aisyah radhiyallahu anha biqauliha kana khuluquhul Quran. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita akan ambil definisi yang pertama tadi berkaitan dengan adab adalah berkaitan dengan akhlak. Ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di sini, adab itu adalah penggunaan dari apa saja yang dipuji, ya dianggap baik, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Ya. Wa huwal akhdhu bimakarimil akhlaq. Yang itu memang ya diambil atau menjadi ciri dari akhlak yang mulia. Wa huwal huda alladhi kammalallahu bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adab itu sendiri adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan atau telah Allah sempurnakan kepada nabinya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina maqala ketika Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia.
Jadi Bapak Ibu yang kalau hormati, ketika kita berbicara adab dan akhlak, dimulai dari perkataan, perbuatan yang dianggap baik, perkataan dan perbuatan yang dipuji, ya. Dan ini sudah maklum, ya, di tengah kehidupan masyarakat kita. Kalau ada orang bertutur kata baik, maka orang itu bisa mengatakan Masya Allah orang ini sopan, ya. Tapi kalau orang kemudian meninggikan suara, tutur katanya tidak baik, ya Allah bocah kok ya, gitu. Ini maklum, karena hal yang baik dari perkataan orang bisa menilai, termasuk juga dalam perbuatan, ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, dan kita di sini melihat pondasinya, ya, bahwa adab dan akhlak itu ada pada pribadi seseorang yang tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, ya, pada baginda Nabi kita Muhammad dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau sungguh engkau wahai Muhammad, ya, innaka, kalau Bapak Ibu kita lihat dalam ayat ini secara pendekatan bahasa Arab, inna itu penegasan, dan sungguh engkau. La'ala, lam di sini lam juga sebagai penegasan lagi. Sungguh engkau, sungguh di atas akhlak yang mulia. Jadi kalau mau diterjemahkan, Allah sangat menegaskan, ya, kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau wahai Muhammad sangat sungguh, ya, kalau mau tegaskan, sungguh memiliki akhlak yang mulia. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, ya, kita sangat membutuhkan hal ini. Contoh figur orang yang berakhlak itu siapa sebenarnya? Dan tidak lain ada pada pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kajian kita ini, kajian tentang adab dan akhlak ini mewajibkan sebenarnya, bukan mewajibkan lagi, atau ada buku lain yang sebenarnya harus kita baca di luar forum kita ini, di luar pengajian kita ini. Buku apa ini Bapak Ibu? Tidak lain adalah buku berkaitan dengan sirah nabawiyah. Buku berkaitan dengan biografi kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu kita semua ini Bapak Ibu, ayat ini benar adanya, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini dan kita mengimani bahwa memang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Pertanyaannya bagaimana caranya, ya, untuk kemudian kita melihat, ya, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah itu. Paling gampang, ya, salah satu di antaranya sudah kita sebutkan tadi. Kita, ya, di waktu-waktu luang kita ini Bapak Ibu, kita membaca sirah nabawiyah, ya. Salah satu buku sirah nabawiyah yang mendapatkan Nobel, ya, Nobel internasional dalam penulisan buku sirah terbaik itu adalah buku namanya As-Sirah An-Nabawiyah. Judulnya Sirah Nabawiyah. Yang penting penulisnya namanya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini orang India, ini bukan orang Arab. Orang India nulis sirah nabawiyah dalam bahasa Arab dan dikaji oleh sekian puluh, ya, atau sekian ratus ulama di dunia dalam sirah nabawiyah. Dari sekian karya yang kemudian terbaik itu adalah buku itu. Dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya juga Sirah Nabawiyah saja. Tidak terlalu tebal Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 700-an halaman. Oh ya. Oh, mboten kandel kok niku ping 700 gitu ya. Kok yo 700 ora kandel ya. Tapi ini Masya Allah Bapak Ibu yang kalau hormati, ketika kita membaca ayat ini, ya Allah, memang kita perlu kemudian melihat bagaimana sih pribadi Rasulullah SAW yang hari ini kita membutuhkan dalam kehidupan kita ini. Mulai dari kita, siapapun kita Bapak Ibu yang hormati, kita sebagai orang tua, ada pada diri Rasulullah bahwa Rasulullah menjadi orang tua.
Kita sebagai kakek, ada pada diri Rasulullah, beliau menjadi seorang kakek. Kita menjadi anak, Rasulullah juga pernah menjadi anak. Apalagi kita semua juga menjalani itu. Nama Bapak Ibu, mertua. Wah, Rasulullah pernah menjadi mertua. Menantu, wah jelas Rasulullah pernah jadi menantu. Rasulullah kepala negara, jelas menjadi kepala negara, lebih dari kepala RW, ya kan? Lebih dari kepala keluarga. Kalau Rasul tidak ada yang bisa kecuali aja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada Nabi setelah beliau. Ya, jadinya masya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ini Bapak Ibu, ini ada pada pribadi beliau. Kita contohkan apa Bapak Ibu? Beliau pernah jadi majikan juga, ya kan, punya pembantu. Yang mana pembantunya itu namanya Anas bin Malik. Ya, 10 tahun tinggal di rumah Rasulullah, tidak pernah mendengar Rasulullah itu mengatakan, kenapa kok kamu tidak begini? Kenapa kok kamu tidak melakukan ini? Kenapa kok kamu malah melakukan ini? Gitu. Jadi pelayannya Rasul itu enak banget karena nggak pernah disuruh-suruh. Cuma tahu diri aja. Anas bin Malik itu, ya apa yang diinginkan Rasulullah itu beliau langsung sigap. Ya. Tahu, ya. Maka Anas bin Malik itu ngerti semua, sampai Rasulullah itu melayani dirinya sendiri. Pernah kan Rasulullah itu jahit pakaiannya sendiri Bapak Ibu? Ya, tidak dibawa ke penjahit, beliau menjahit sendiri, dan itu Anas menyaksikan, diriwayatkan sampailah pada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang ayah. Ada satu kisah ini Bapak Ibu, ya, satu kisah yang dialami oleh beliau dan 2 sahabat mulianya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika beliau semua ini hijrah ke Madinah, ya namanya juga orang hijrah di perantauan gitu ya. Kemudian masih barulah begitu ya, dan itu di saat musim panas. Ya. Kalau hari ini jamaah haji kita berangkat ini Juni, Juli, ini musim panas ya. Walaupun kemarin saya lihat di channelnya Haromain itu naik turun 41 ya, 45 pagi gini bisa 35 31 ya, mulai panas. Kisahnya pertama yang keluar itu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ditarik panasnya Madinah itu keluar dari rumahnya gitu ya, ceritanya gitu. Lalu kemudian tiba-tiba Abu Bakar juga ikut keluar. Abu Bakar ikut keluar, lalu kemudian Abu Bakar bertanya kepada Umar, "Ma akhrajaka fi hadzal nahar, fi hadzal har," bahkan. Apa yang menyebabkan kamu keluar wahai Umar di tengah yang panas begini ini? Maka Umar mengatakan, "Ma akhrajani illa asy'uru bil ju'." Saya enggak keluar kecuali sangat lapar. Ya. Karena orang di perantauan anyaran gitu kan ya. Mau minta tetangga nggak enak karena tetangga baru kenal juga, ya kan? Pekerjaan juga belum punya karena habis hijrah. Rasa lapar membuat beliau keluar dari rumahnya, ngerasakan itu. Abu Bakar bilang apa Bapak Ibu? Abu Bakar bilang, "Na'am, akhrajani kadzalik." Abu Bakar bilang, "Saya keluar juga sama, lapar." Gitu. Nah jamaah sekalian, begitu mereka ngobrol gitu, Rasulullah lewat juga. Tanya, "Kenapa kalian keluar di siang-siang panas begini?" Ya Bapak Ibu belum bisa merasakan. Kalau kita di negeri kita ini kan masih tropis. Panasnya kita walaupun segitunya, itu belum ada apa-apanya kalau kita di Arab Saudi. Ya. Panasnya beda lah pokoknya. Karena di sana udahnya kering. Ya saya bisa merasakan ya, dan kami pernah merasakan di sana itu, wah luar biasa. Kalau musim panas tuh pengen Bali aja ke Indonesia. Maka kalau musim panas itu, musim panas mesti kita disuruh pulang dan liburan panjang 3 bulan di negeri masing-masing karena panasnya luar biasa. Nah jemaah sekalian, akhirnya apa? Rasulullah bilang begitu. Rasulullah apa? Beliau bilang, "Saya juga lapar." Jadi 3 orang mulia ini lapar semua. Akhirnya apa? Mereka kemudian datang kepada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Abu Ayyub ini orang yang sangat dermawan. Setiap hari menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW. Maka beliau kaget, "Rasulullah, kenapa engkau datang di waktu yang tidak biasa?" Tapi Abu Ayyub cuma nanya begitu aja. Lalu Abu Ayyub naik ke pohon kurmanya, kemudian beliau mengambil 1 tangkai yang isinya ada busrun wa rutobun wa tamrun. Jadi 1 tangkai kurma itu isinya kurma mentah,
setengah matang, dan kemar matang. Tiga-tiganya itu ada dalam satu tangkai, itu diambil sama Abu Ayyub, disuguhkan pada Rasulullah dan dua sahabatnya itu. Rasulullah saya mengatakan, engkau kan tidak manin ini kan Abu Ayyub, karena ini yang mentah kamu ambil. Enggak ya Rasulullah, ini saya ambil memang untuk engkau. Makanya kan ada ibu-ibu kalau berangkat haji umrah itu yang mentah juga dibeli. Katanya ini saya juga nggak tahu itu ya. Yang masih hijau itu dimakan sepet-sepet tuh di dahar. Ternyata Rasulullah juga pernah makan itu Bapak Ibu. Yang rutop, yang setengah matang itu, yang kalau dimakan kremus kayak ada gulanya, ini yang mahal memang. Itu Rasul juga pernah dahar itu. Apalagi yang tamar itu yang matang, itu juga pernah Rasul dahar. Tidak sampai di sini Bapak Ibu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Ayyub memberikan jamuan makan. Lalu beliau bilang sama istrinya, kita punya kambing muda, kita sembelih. Disembelih, dia bilang sama istrinya, tolong yang ini dimasak, dicampur dengan gandum, yang ini dibakar. Dagingnya separuh dibakar, separuh dimasukkan di gandum. Kemudian istrinya disuruh mengadon roti. Masya Allah, ini sudah istimewa banget gimana? Daging kambing campur roti. Yang satu kambingnya dipanggang, dari kambing panggang. Ponati tahu dereng? Nah dereng makanya insya Allah rencana dulu. Nah Bapak Ibu yang kalau hormati, nah ini contoh Rasulullah berakhlak pada putri, beliau sebagai orang tua tadi. Ketika adonan sudah, menu itu sudah di hadapan beliau, Rasulullah kemudian mengambil roti, karena roti Arabnya roti tamis gitu Bapak Ibu, roti yang bukan seperti kita, tapi rotinya melebar begitu. Ya. Kemudian roti itu diambil sama Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambil daging panggang itu, bilang kepada Abu Ayyub, beliau sampai kepada Abu Ayyub, tolong Abu Ayyub berikan makanan ini kepada Fatimah, karena beberapa hari ini dia tidak pernah makan selezat ini. Jadi ini orang tua yang luar biasa. Adab ini Bapak Ibu ya. Jadi dia ingat putrinya. Padahal Fatimah sudah punya suami, siapa Bapak Ibu? Ali bin Abi Thalib. Oh ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sebagai orang tua, sebagai ayah yang sayang kepada putri dan menantunya. Yang mereka juga merasakan lapar pada hari-hari di awal mereka hijrah ke Madinah itu. Ya. Kalau Abu Ayyub, padahal Abu Ayyub ini tuan rumah ya. Dan ini adabnya juga Abu Ayyub Al-Ansari pada Rasulullah, beliau juga mengatakan, aku sing di rumah kok malah aku sing dikon gitu. Enggak gitu. Maka Abu Ayyub mengatakan, sami'na wa ta'na ya Rasulullah. Kemudian beliau bawa daging itu ke rumahnya Ali bin Abi Thalib yang waktu itu juga masih numpang ya di salah satu rumah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh ya, beliau sebagai seorang ayah yang mana ya beliau sangat mengajarkan adab pada putri dan menantunya ya. Kalau kita lihat pada sisi lain, beliau sebagai seorang suami yang pada fase Madinah juga ada, pada fase Mekah juga ada, dan ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Salah satu contoh yang masyhur yang sering kita dengar juga dalam masalah hal makan ini, yang masih awal di Madinah itu, yang kemudian Rasulullah SAW mau sarapan pagi-pagi gini Bapak Ibu. Kan biasanya nih ibu-ibu kalau pagi ini sudah pada belanja gitu kan. Ya harus belanja nanti persiapan untuk sarapan. Nah Rasulullah mau sarapan. Begitu datang ke dapur, orang apa-apa gitu kan. Kemudian Aisyah bilang, kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Masya Allah. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu saya tak puas saja. Ora terus banting piring. Piye terus iki cai sarapan kok malah ra ono iki piye to iki gitu. Enggak ada seperti itu. Dan ini indah kan sebetulnya. Indah banget, nikmat banget, nyaman banget gitu ya. Ya, yang mana rumah tangga itu kalau dibangun dengan keikhlasan itu luar biasa. Tapi apakah rumah tangga Rasulullah tidak pernah terjadi perang dunia gitu? Pernah juga ya. Dan pernah, tapi Rasulullah kan kalau marah itu cuma memerah wajahnya dan tidak pernah beliau memukul ya
dengan tangan mulianya beliau pada istri-istrinya. Maka sampai Rasulullah mengabarkan istausu bin nisa'i khaira. Saya wasiatkan kepada kalian wahai laki-laki, wahai para suami, agar berbuat baik kepada para istri. Ya. Dan memang kemudian dalam hadis-hadis yang lain sampai Rasul kemudian melarang tidak boleh suami itu menampar ya istrinya, apalagi menampar di bagian wajah. Nek nusul kan paling gampang sing ditampar mana Pak? Mungkin kalau jentiknya gitu Pak. Tampar jentiknya paling gampang memang yang kelihatan, tapi itu tidak boleh. Dan hal semacam ini Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kita kemudian, apalagi pada generasi anak-anak kita hari ini, banyak yang akan menikah tapi tidak disiapkan dengan ilmu. Yang penting suka sama suka. Besok datang ke KUA dikasih buku, Mas Mbak iki sesuk diwoco, besok dibaca untuk persiapan pernikahan kalian. Kira-kira besok mau akad nikah, hari kemarin dikasih buku, malam itu dibaca nggak Bapak Ibu? Mustahil untuk dibaca. Ya. Padahal nyon sewu, ketika seorang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mahar dengan tunai, itu ada tanggung jawab yang sangat besar. Salah satu di antaranya tadi Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga itu, bagaimana akhlak seorang suami pada istri, bagaimana istri pada suaminya. Ya. Walaupun istri boleh cemburu nggih Ibu nggih. Aisyah itu pernah cemburu ya Bapak Ibu ya. Tapi beliau beradab. Jadi Rasulullah SAW pernah malam hari ini kan, kalau kita di Madinah Bapak Ibu ya, ini sekarang makam Rasulullah itu kan rumahnya beliau. Ke arah kiri berarti ke arah timur, karena Masjid Nabawi itu kan ngadepnya ke selatan. Jadi kiblatnya Madinah itu kan Ka'bah itu, Mekah itu selatannya Madinah. Kiblat itu ngadep ke selatan, Baqi atau kuburannya para sahabat itu sebelah timur. Jadi Rasulullah keluar malam-malam keluar. Gitu ya. Tiba-tiba keluar rumah, ternyata Rasulullah berjalan ke Baqi. Baqi itu kuburan yang ada di Madinah yang luas itu. Aisyah itu terbangun dan Aisyah meriwayatkan pada diri sendiri, saya merasa curiga nih, pada Rasul kenapa malam-malam keluar nih, jangan-jangan mau kemana nih, dari gitu ya. Ternyata Rasulullah itu ke Baqi dan Aisyah ikut melihat. Ternyata Rasul di Baqi itu mengangkat tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sambil meneteskan air mata. Dia beliau mendoakan para sahabat yang sudah meninggal di Baqi itu, dan itu namanya ziarah kubur, mendoakan mereka. Ketika Rasulullah berbalik, Aisyah itu udah lari, ben rakonangan gitu. Biar gak ketahuan dia pulang masuk ke rumahnya. Tapi yang namanya orang lari, setengah lari sampai rumah kan ngos-ngosan. Rasulullah masuk rumah itu tersenyum karena Aisyah masih ngos-ngosan. Ya. Kemudian Aisyah bilang, saya malu tadi, saya pikir Anda mau kemana. Ya, jadi ada rasa tadi dalam tanda petik kecemburuan Aisyah. Tapi Aisyah jujur bahwa tadi dia cemburu, curiga Rasulullah dikiranya mau ke rumah madunya kan gitu ya. Ternyata Rasulullah ke Baqi dan beliau mendoakan para kaum muslimin yang meninggal di Baqi. Ini juga ada bagaimana istri pada suami. Ya Bapak Ibu yang kalau hormati. Belum lagi nanti hal-hal yang lain yang seabrek begitu banyak dalam membangun rumah tangga. Bagaimana Rasulullah sampai kemudian bisa mendidik Fatimah ini Bapak Ibu, seorang anak gadis yang membela ayahnya. Ini kan luar biasa. Dan ini masih pada fase Mekah. Yang Bapak Ibu saya kira pernah juga mendengar semua itu, di mana ketika Rasulullah SAW sholat di Hijr Ismail, di samping Hijr, di samping Ka'bah itu, dan kanan kirinya masih ada berhala, sekitar 360-an berhala. Ketika Rasulullah sujud, kemudian pembesar-pembesar Quraisy itu kan menuangkan kotoran unta itu. Dan gadis kecil yang baru kurang lebih 10 tahun dalam riwayat itu menangis sambil membersihkan itu Bapak Ibu. Ya, sampai Fatimah itu mengatakan, apa salah ayah saya? Sampai kalian tega kemudian meletakkan kotoran ini di punggung Rasulullah SAW. Bagaimana menanamkan seperti ini pada anak kita Bapak Ibu, untuk bersama-sama
seorang ayah dengan putrinya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana kita dapatkan dalam sirah nabawiyah, Bapak Ibu. Kita dapatkan dalam pribadi rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah itu masya Allah, walaupun beliau seorang putri, karena beliau membela ayahnya dalam kebenaran. Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, kan kadang ini antara ayah dengan putrinya atau orang tua dengan anaknya itu tidak klik, nggak sama, tidak sejalan kadang-kadang. Ayahnya pengen mengajak putra putrinya ke surga, anak-anaknya melepaskan gandengan tangan orang tuanya itu kadang-kadang. Dan ini sangat menyedihkan bagi kita semua hari ini, ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya sampai kemudian ya ketika ada laki-laki yang mau mempersunting putrinya Fatimah, ini sebagai orang tua ya, bagaimana wa innaka la'ala khuluqin adzim ini tadi Bapak Ibu, akhlak pada Rasulullah SAW. Ketika ada laki-laki, tahu nggak Bapak Ibu, Fatimah itu siapa sih sebenarnya yang mau mempersunting itu? Yang datang pertama itu sebenarnya bukan Ali bin Abi Thalib. Yang datang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ma adraka ma Abu Bakar, dan siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Saudagar kaya raya. Orang yang siap menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam. Orang yang masya Allah membebaskan budak seperti Bilal bin Rabah ya dengan 16 auqiyah yang kalau dihitung dalam hitungan rupiah miliar rupiah. Tapi Rasulullah menolak. Dan kalau KDW kan saya juga begitu, kalau seandainya punya putri ini, anakku kan alhamdulillah nanang kabeh, jadi ini sesuk golek. Nek ana calon menantu sugih lan mesti wis rasah tadi tompo wae. Yes. Tapi Rasulullah enggak. Karena Umar bin Khattab tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak diterima lamarannya untuk mempersunting Fatimah, datang Umar Bapak Ibu. Orang kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sama yang pernah menginfakkan separuh hartanya untuk Islam. Orang yang luar biasa keimanannya. Tapi Rasulullah memberikan isyarat tidak. Dan ternyata siapa yang datang? Yang datang adalah Ali bin Abi Thalib. Tiga-tiganya ini orang baik semua Bapak Ibu. Tiga-tiganya orang beriman. Tiga-tiganya orang yang luar biasa. Tapi Ali bin Abi Thalib punya kelemahan. Dia bukan orang kaya. Ya kan? Karena apa? Kecilnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu yang mencukupi kebutuhannya adalah Rasulullah sendiri. Ya. Tapi kenapa Rasulullah memilih Ali? Tentu ada hikmah di balik itu radhiyallahu taalaan. Dan di sini ingin mungkin kalau mau digali agar mungkin Fatimah punya kemandirian dalam berumah tangga gitu ya. Kalau kita lihat rumah tangga beliau berdua ini masya Allah Bapak Ibu. Ya, sampai kan Ali pernah bilang sama Fatimah, tolong dong sampaikan pada ayah mertua pada Rasulullah untuk kita diberikan pembantu. Kasihan kamu ini harus mengadon roti sendiri, padahal engkau ini putri seorang nabi, putri seorang penguasa. Ya, kenapa harus engkau yang melakukan itu, sampai tangannya kan sakit Fatimah itu. Tapi dari sekian ini Bapak Ibu, ini sekelumit dari kehidupan rumah tangga yang dididik oleh Rasulullah, ternyata kan Fatimah nanti akan menjadi wanita pertama yang akan menyusul Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pahala seperti ini kalau kita runut ya, kita lihat di masa kecilnya Fatimah dan seterusnya ini ya, karena tadi Bapak Ibu bagaimana Rasulullah SAW bisa mendidik ya putrinya itu ya menjadi putri yang soleha yang akhirnya juga berjumpa dengan ayahandanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang kalau hormati, sekelumit tadi, maka di sini Ibnu Hajar tadi mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini sebagai dasar bagi kita semua dalam kehidupan kita bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wa wasafathu Aisyah radhiyallahu taala, dan kemudian Aisyah ibunda kita semua mensifati, mengabarkan kepada kita tentang akhlak Rasulullah dengan ungkapan beliau kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu yang kalau hormati, di samping tadi kita baca sirah nabawiyah mungkin begitu ya.
Al-Quran itu memang menjadi bacaan kita. Dan bahkan Al-Quran yang utama sebelum nanti surah Nabawiyah kalau boleh kita mengatakan. Karena ketika ada orang bertanya pada Aisyah, ini sebenarnya hadisnya kan panjang ya. Ada sahabat yang tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, kamu baca Quran enggak? Ya, kami baca Quran. Nah, kemudian Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran, bahwa akhlak pada diri Rasulullah itu adalah Al-Quran itu sendiri. Berbicara tentang Al-Quran memang ini kemudian satu pembahasan tersendiri Bapak Ibu yang kalau hormati. Tapi paling tidak ya, tilawah Al-Quran ini menjadi hal yang bisa kita lakukan harian, karena dalam setiap ayat-ayat Al-Quran di situ ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, dan petunjuk Allah dalam Al-Quran itu sudah ya terbukti pada kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagaimana adab Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya dan rasulnya untuk tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan pada Allah, maka itu ada pada diri Rasulullah. Dan ini akhlak dan adab yang paling utama, memang itu sumbernya pada kitab suci kita Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar ya untuk kita semua dalam serial kajian adab dan akhlak ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan di bulan depan, karena kita agendakan insyaallah di setiap Ahad ketiga. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar dan memberikan pencerahan untuk saya dan kita semua dari adab dan akhlak Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan nanti kita akan memulai dengan membaca hadis pertama dalam Kitabul Jami'. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan bisa kita kemudian menggali kembali sirah nabawiyahnya Rasulullah SAW, yang itu mudah-mudahan bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.